Oke, bosku, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat proyek mesin TU26 atau mesin spray seperti itu ya penampakannya. Ada dua, penyakitnya berbeda. Nah, jadi di sini penyakit yang paling paling agak awam ditemukan. Nah, jadi ini permasalahannya tadi sebelum saya bongkar itu hidupnya kalau dingin mesinnya susah hidup ya, hidupnya susah. Nah, setelah saya ketahui untuk pengecekan sebelum menuju ke spare part yang bagian yang termahal, kita cek dulu pada bagian yang ringan-ringan dulu. Pertama, kalau dapat mesin TU26 seperti ini atau mesin spray, mesin potong rumput dan lain-lain, itu kan ini sistemnya 2 tak ya, hampir sama seperti sepeda. Jadi yang pertama kita cek dulu kelistrikannya ada ya, kelistrikannya ada. Kemudian kalau hidupnya susah ya, seal askrek di dalam sini harus buka ini ya, harus buka tarikan ini, starter ini harus dibuka, itu kelihatan. Tapi biasanya itu kalau sealnya yang rusak itu, kalau yang bagian sini ini harus buka ini starternya. Kemudian kalau yang sebelah sini sealnya itu biasanya kelihatan di sini dalamnya gitu ya. Nah, dari sini itu kelihatan kalau basah oli ya, biasanya basah itu bisa harus kita cek bagian seal askreknya yang sebelah sini. Nah, kemudian setelah dicek diketahui api ada, seal askrek ada, bagus, tidak ada yang rebes. Nah, langsung kita ganti bagian karburnya ya, karburatornya. Mboten lek niki lho lek bakso jamur niki lho petane embong. Oh nggih suwun. Nah, berikutnya yang harus kita cek itu pada bagian karburatornya. Ini tadi sudah saya ganti ya. Kenapa saya berani menggantinya? Nah, sebenarnya dalam karburator ini tidak ada yang bermasalah ya untuk secara fisik, karena barusan saya lihat itu tidak ada yang bermasalah secara fisik ya, tidak ada membran yang robek dan tidak ada yang tersumbat lubang-lubangnya. Tapi nggak tahu kenapa ini kok nggak mau digas, hidupnya kalau dingin susah ya. Nah, akhirnya saya mengambil jalan alternatif, yaitu ada mesin yang saya rasa mesinnya itu masih kategori baru. Nah, itu karbunya saya ambil, saya taruh di sini. Kok enak ya, berarti wis saya belikan karbu yang baru ya. Ini di sini harganya sekitar 130.000 ya, banyak mereknya. Oke, kita coba. Ini setelah saya ganti karbu, kita coba hidupnya dulu. Oh iya, kabelnya urung dibuka. sorry. Oke, nah ini sistem kerjanya mematikan koil ya. Nah, sistem kerjanya kalau ini disambungkan maka pengapian tidak akan ada. Satu kali langsung bisa hidup. Tapi kalau yang pakai yang ini mas ya, kalau pakai sebelumnya 10 kali itu paling cuma meletup-letup saja ya, meletup-letup saja, seperti mau hidup tapi dia nggak mau hidup. Kalaupun hidup dia tidak akan mau digas ya. Oh ya, satu lagi ya. Oke, bentar. Satu lagi, biasanya kalau mesin ini mesin seperti ini, pokoknya mesin potong rumput, mesin spray itu kalau posisi bensinnya itu full tank, kalau dibiarkan terlalu lama itu biasanya yang sering masuk ke bengkel itu
bensin itu tiba-tiba habis katanya orangnya ya. Bensinnya tiba-tiba itu habis, bocor ke bawah ya. Itu dikarenakan masuk ke dalam askrepnya di sini ya. Masuk ke dalam ruang bakar, bukan ruang bakar, ruang apa ya, ruang gas ya, tempat karburasi bahan bakar. Nah itu semuanya masuk ke situ. Nah otomatis kalau di starter susah hidup itu yang satu yang perlu dicek seperti tadi, kita buka bloknya ya, kan kita buka bloknya itu bisa kelihatan untuk bagian askrepnya itu mas ya. Bagian askrepnya itu bisa kita lihat, itu biasanya banyak bensin terendam di situ, askrepnya terendam bensin, maka otomatis untuk karburasi ke pembakarannya itu gak bisa maksimal ya, karena terlalu banyak bensin. Nah terus apa lagi ya, nah untuk masalah mesin ini tidak bisa nyemprot, tidak mau nyemprot meskipun RPM-nya digas tinggi tapi semprotannya kurang, itu ada dua kemungkinan yang sudah saya alami ya. Itu kalau nggak kampasnya habis seperti ini ya, kampasnya habis seperti ini, mungkin habis sudah. Ini tepatnya di sini mas ya, tepatnya di sini. Nah ini sudah habis seperti ini. Perlu kita cek kalau mengganti kampas itu harus dicek juga untuk rumah kampasnya mas ya, yang terdapat pada bagian katupnya di sini, bagian kelepnya. Ini kan pompanya ya, bagian pompanya ini kalau sudah dalam baiknya diganti juga ya. Kalau sudah gentong bahasa Jawanya itu harus diganti juga. Kemudian kasus yang kedua, kalau tidak bisa nyemprot meskipun RPM tinggi, itu di sini kelep di sini ada 4 ya, sekitar. Nah ini pokoknya baru di sini 1 2 3 4, pokoknya pertemuan antara selang itu pasti ada kelep ya. Nah di sini, nah di sini 1 2 kanan kiri, bagian atas 2 ya, 1 2 jadi 4. Itu kelepnya yang perlu dicek ya, karena di sini tertutup mas. Kalau biasanya ada itu seperti yang mesin hari itu ya kan, beda macamnya. Di sini ini asnya itu kelihatan, jadi pergerakannya kanan kiri itu kelihatan. Jadi kalau kita bisa ketahuan kalau pergerakan asnya cepat tapi masih tidak bisa nyemprot, berarti di sini ada masalah pada kelepnya. Itu gampang, karena di sini tertutup ya, kita harus bongkar untuk bagian kelepnya. Oke, jangan lupa nanti kalau sudah mengganti kelep ini kan dilepas semuanya. Ini bagian stempelnya dikasih ya, bagian grease-nya, pelumasan as pompanya itu di sini untuk ngasih apanya, pelumasnya. Kemudian apa lagi ya yang sering masuk ke bengkel masalahnya. Kalau busi sudah pasti ya, sudah pasti kelihatan. Apalagi ya, apalagi ya, oh ya biasanya itu yang sering masuk itu di sini, bagian sini bocor ya, bagian sini bocor kalau pada posisi digas, di sini netes air. Nah itu bisa dilihat